Yang kedua, optimalisasi pengeluaran pemerintah. Langkah efisiensi penggunaan anggaran seperti pengurangan perjalanan dinas dan studi lapangan turut mempengaruhi sektor pariwisata domestik. Tidak dapat dipungkiri, optimalisasi pengeluaran pemerintah berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha dalam jangka pendek. Guys, itulah tadi pidato dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dia itu ternyata bergelar Bachelor of Science di jebolan Pepperdine University, California. Bayangkan, Amerika Serikat loh guys. Tapi begitu ya gaya berpidatonya. Dia bahkan dikenal sering berorganisasi gitu di beberapa organisasi sosial. Tapi ternyata seperti itu ya gaya-gaya berpidatonya dia. Kalah jauh sama bocil SD gitu. Ya Anda bisa lihat di YouTube, termasuk di VT saya juga ada konten tentang gaya pidato yang apik dari seorang bocil SD. Lebih bagus. Nggak seperti Ibu Menteri tadi, public speakingnya, body language-nya kacau balau. Ya beginilah kalau Presiden memilih menteri hanya berdasarkan balas jasa atas kemenangan Pilpres, bukan memilih berdasarkan kompetensi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memang di sana tidak disebutkan bahwa syarat menjadi menteri harus berkompetensi, harus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu. Tidak ada. Yang ada dalam pasal tersebut hanyalah WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat pada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, teks proklamasi, kemudian taat pada atau tidak pernah dipidana, berkepribadian baik, berintegritas, tapi tidak ada syarat bahwa dia harus memiliki kompetensi atau memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Nah ini kelihatannya memang Undang-Undang Kementerian Negara harus diubah. Kalau tidak nanti Presiden seenaknya mengambil atau mengangkat menteri yang pada akibatnya mereka kinerjanya tidak akan bagus, yang bukan saja mempermalukan Presiden yang telah mengangkatnya, tetapi juga mempermalukan bangsa ini gitu. Bayangkan bagaimana dia bisa mau memajukan pariwisata di Indonesia sementara gaya berpidatonya saja masih terpaku pada teks. Dia kan punya tugas dan fungsi mengawasi, membuat regulasi, evaluasi terhadap berbagai kebijakan bidang pariwisata di seluruh Indonesia. Ada puluhan provinsi dengan jutaan manusia gitu. Dan ada ribuan spot pariwisata yang bisa dikembangkan gitu. Nah, bagaimana dia bisa melakukan tugas yang berat itu sementara berpidato saja masih terpaku pada teks. Nah, jadi jangan pernah kita berharap ada kemajuan pariwisata di Indonesia kalau menterinya saja seperti itu. Dalam sisi lain juga gaya seperti ini bisa berakibat buruk pada generasi penerus bangsa ini. Menteri itu kan pejabat publik ya, yang secara otomatis dia menjadi role model bagi generasi muda. Ya jangan salahkan kalau kemudian generasi muda berpikir bahwa ya apa gunanya kita cerdas, apa gunanya kita berprestasi di sekolah kalau ternyata yang nanti dipekerjakan di pemerintahan adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya kemampuan akademik yang mumpuni gitu, atau orang-orang yang tidak punya kemampuan ilmu pengetahuan yang baik. Nah, semoga Pak Presiden Prabowo bisa mengubah bersama DPR tentunya mengubah undang-undang tentang syarat undang-undang Kementerian Negara, terutama pasal mengenai syarat untuk pengangkatan seorang menteri. Karena tugas menteri itu sangat berat loh. Kita bisa lihat dalam undang-undang ini, tugas menteri itu banyak banget. Nah, sehingga orang yang menjadi menteri itu harusnya punya kompetensi, harus punya kemampuan
ilmu pengetahuan yang mumpuni, bukan ya sekedar balas jasa ya nanti akibatnya seperti ini gitu. Ya semoga Pak Presiden bisa memperhatikan kritik dari publik ini dan jangan kemudian menyerang kami dengan mengatakan dasmu gitu. Karena negara ini bukan milik Pak Prabowo sendiri, bukan milik Gerindra sendiri, bukan milik Jokowi dan keluarganya sendiri, tapi bangsa ini atau negara ini adalah milik kita bersama. Sehingga kalau ada sesuatu yang kurang baik dalam tataran publik atau dalam ranah publik, ya wajar kami akan mengkritisi.